إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai umat muslim bangsa Indonesia mesti banyak-banyak memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada bangsa kita nikmat yang sangat besar, nikmat yang tidak diberikan kepada seluruh bangsa di dunia ini, yaitu adalah nikmat kemerdekaan dari belenggu penjajahan yang sudah kita rasakan sekitar 80 tahun lamanya. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Namun jamaah kaum muslimin, perlu kita cermati dan sadari bahwa memang kemerdekaan jasmani ini merupakan nikmat yang besar. Namun ditinjau dari kacamata ukhrawi, maka kemerdekaan ini hanyalah kemerdekaan yang semu, kemerdekaan yang sifatnya duniawi dan sementara. Lantas, apakah yang disebut dengan kemerdekaan yang sejati itu? Ketahuilah jemaah kaum muslimin, kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ruhani, kemerdekaan jiwa. Ketika seorang hamba bisa membebaskan jiwanya dari perbudakan terhadap hawa nafsunya masing-masing, menuju kebebasan atau kemerdekaan tauhid, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan seluruh perintah Allah dan juga menjauhi segala macam larangannya yang telah Allah gariskan di dalam Al-Quran dan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Buktinya meskipun alhamdulillah saat ini bangsa Indonesia sudah merdeka dari perbudakan dan penjajahan secara fisik, namun masih banyak di antara kita yang jiwanya masih terjajah, terbelenggu, dan diperbudak oleh kecenderungan untuk berbuat maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menerjang larangan-larangannya. Ketahuilah jamaah kaum muslimin, umat-umat terdahulu sebelum kita, umat-umat para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya karena satu atau dosa besar saja. Kita ambil contoh umat yang paling pertama berbuat syirik, yaitu umat Nabi Nuh alaihissalam, umat pertama yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sampai habis tenggelam
di bawah banjir yang sangat besar yang menutupi hampir seluruh permukaan bumi ini. Mereka dibinasakan oleh Allah karena berbuat dosa saja. Yang pertama, berbuat syirik, menyembah patung, menyembah ruh orang soleh yang sudah meninggal, kemudian mendustakan dan tidak percaya kepada utusan Allah, kepada Rasul pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam yang Allah utus kepada mereka. Kemudian umat selanjutnya, umat Nabi Lut alaihi salam, Allah hancurkan mereka. Allah balik daerahnya sehingga mereka terbenam di bawah tanah. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka berbuat perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh umat manusia sebelum, yaitu mereka melakukan hubungan sesama jenis, homoseksual. Tapi sampai Allah benamkan daerah mereka, tanahnya Allah angkat, Allah potong sebulatan daerah tersebut, kemudian Allah angkat melalui perantara sayapnya malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Allah balikkan tanah daerah mereka sehingga mereka terbenam di bawah tanah. Belum cukup sampai situ, kemudian Allah hujani tanah tersebut dengan hujan meteor yang sangat panas. Itulah siksa yang Allah berikan kepada umat yang hanya melakukan satu atau dua dosa saja. Dan juga umat-umat yang setelahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jika kita memperhatikan, jika kita jeli, jika kita membuka mata dan hati kita, maka bangsa kita yang tercinta ini, yang negerinya diberkahi dengan berbagai macam berkat dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi bangsanya sudah banyak melakukan berbagai maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan jika khatib boleh menyebutkan, maksiat di bangsa kita ini sudah paket komplit, semuanya ada. Dari mulai syirik, maksiat yang paling besar, kemudian bid'ah sudah dianggap biasa, sudah dianggap menjadi bagian dari ritual agama Islam. Bahkan orang yang memerangi syirik dan bid'ah dianggap sebagai orang yang radikal, intoleran, dan lain sebagainya. Kemudian perbuatan-perbuatannya pelanggar dalam prinsip-prinsip muamalah pun dianggap biasa. Jual beli banyak yang menipu, mengurangi timbangan, dan lain sebagainya. Kemudian riba dianggap biasa. Membeli barang dengan cara dicicil melalui bank dianggap biasa. Kemudian berbagai macam hal-hal yang melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjambur di negeri kita. Bahkan yang paling tinggi, yang paling sering terjadi adalah memakan harta yang bukan hak. Dari mulai yang paling rendah, mencuri, menguntit, menggasap, sampai yang paling tinggi, mengkorupsi harta milik rakyat oleh para pejabat yang kurang aja, yang hatinya sudah dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Masih untung Allah subhanahu wa ta'ala belum membinasakan negara kita dengan siksa yang bisa saja meluluhlantahkan negara kita dari ujung timur, dari Sabang sampai ujung barat, sampai ke Maluku. Allah maha mampu untuk melakukan semua itu. Karena Allah pernah menurunkan banjir yang bisa menenggelamkan seluruh permukaan bumi pada saat zaman Nabi Nuh. Maka untuk menenggelamkan Indonesia ini sungguh lebih mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mengkaji diri dan berbuat lebih baik lagi. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Berhati-hatilah kalian, wahai manusia, akan siksa, akan musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang saleh di antara kalian saja. Wa'alamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu maha keras siksaannya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan siksanya pada suatu daerah, maka siksa tersebut tidak akan pilih-pilih dan tidak akan pandang bulu. Ketika Allah menurunkan banjir,
maka rumahnya orang soleh pun akan terkena banjir. Ketika Allah menurunkan gempanya, maka rumahnya para ahli ibadah pun akan ikut hancur. Ketika Allah menurunkan tsunami, maka rumahnya para ahli ilmu, para pengajar agama pun sama ikut lantah disebabkan bencana yang Allah turunkan kepada mereka. Hanya memang esensinya saja yang berbeda. Bagi orang-orang yang zalim, siksa Allah tersebut merupakan mukaddimah atau pendahuluan dari siksa selanjutnya yang telah siap menyambut mereka. Dari mulai alam kubur sampai siksa-siksa yang lebih pedih yang sudah menanti mereka di akhirat nanti. Sebaliknya memang bagi orang yang shalih, bagi para ahli ibadah, para ahli ilmu, maka musibah tersebut merupakan tambahan pahala bagi mereka. Jika ada yang masih hidup disebabkan bencana tersebut, maka dengan kesabarannya mudah-mudahan mengangkat derajat mereka di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bagi orang yang seketika meninggal disebabkan dengan bencana tersebut, padahal dia adalah orang yang baik, orang yang salih, maka mudah-mudahan dia meninggal dalam keadaan husnul khatim. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu ma'as shadiqin, amma ba'du. Saya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Sekali lagi, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat kemerdekaan yang sampai detik ini masih Allah jaga dan Allah anugerahkan kepada kita semua. Dan ketahuilah, ketika kita disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun harus benar-benar paham apa makna dari syukur itu sendiri. Syukur menurut para ulama adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan sebagai media atau sarana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan dengan syukur. Ketika nikmat yang Allah berikan kepada kita apapun bentuknya, baik nikmat kemerdekaan ini, nikmat keamanan ini, ataupun nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat usia, tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, tidak menambah timbangan amal kebaikan kita. Malah sebaliknya, nikmat tersebut menjadi sarana bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka ketahuilah itu tidak sama sekali dinamakan bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu sudah semestinya bagi kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini bukan dengan hura-hura, bukan dengan pesta pora, bukan dengan hal-hal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersenang-senang boleh, tapi jangan sampai melanggar aturan Allah, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun kemarin masih dijumpai, hampir setiap kami lewat di sebuah daerah, masih banyak orang-orang yang melaksanakan karnaval ceritanya, tapi pakaiannya banyak yang melanggar aturan Allah. Perempuan didandani menjadi laki-laki, didandani pakaian tentara, didandani pakaian hansip, pakai kumis lagi. Kalau lah tidak pakai kumis, maka ya mungkin ada polisi perempuan, tapi ini dia berperan sebagai laki-laki, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang-orang pakai pakaian setan, pakai pakaian kostum genderuwo kuntilanak dan sebagainya. Apakah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu sama sekali tidak. Sebaliknya, laki-laki banyak yang melakukan olahraga yang pada dasarnya itu kegiatan yang sangat baik. Bermain bola misalnya, tapi menggunakan pakaian perempuan. Apa coba esensinya? Untungnya apa? Tujuannya apa? Seperti itu. Kemudian didandani dengan make up yang sangat menor.
kumisan tapi pipinya berwarna merah. Sungguh, itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lucu-lucuan ya Ustaz, tidak lucu sama sekali. Ya, di mata orang-orang yang tidak tahu agama, di mata orang-orang yang hawa nafsunya sudah dikuasai oleh setan, itu bisa saja lucu. Tapi di mata para ahli ilmu, di mata para ahli ibadah, itu sama sekali tidak lucu. Bahkan pelecehan terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi kami mengingatkan kepada siapapun yang ingin bersenang-senang memperingati hari kemerdekaan ini, silakan. Tapi perhatikan aturan syariat yang telah Allah gariskan. Gunakan peringatan kemerdekaan ini untuk mengingat kembali nilai-nilai Islami. Jasa-jasa para mujahidin, jasa-jasa para sultan. Ketahuilah, Republik Indonesia ini bisa merdeka, itu adalah jasa para orang Islam, para sultan, para santri, para kiai yang menggunus bambu runcing menghadapi para penjajah. Sebaliknya, kalau boleh jujur, para politikus saat itu orang Indonesia kebanyakan merupakan penjilat penjajah, penjilat Belanda dan Jepang. Banyak di antara politikus sekolah ke Belanda, sekolah ke Jepang. Tapi para santri, mereka benar-benar belajar agama dengan baik. Merekalah yang punya rasa nasionalis yang sejati, bukan para politikus yang ketika Indonesia merdeka malah nama mereka yang tenar. Sedangkan nama para kiai dan santri tertutup oleh ketenaran nama-nama mereka. Maka sekali lagi, jadikan peristiwa peringatan kemerdekaan ini untuk bersyukur atas jasa-jasa mereka yang sudah menjadi pengantar, menjadi perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan nikmat kemerdekaan, keamanan, dan ketentraman di bumi Nusantara kita sampai saat ini. Gunakan nikmat merdeka ini untuk belajar agama. Hadir di masjid, bolak-balik setiap hari ke masjid. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ketaatan masih diabaikan, maksiat masih dipelihara, maka kemerdekaan yang dirasakan ini hanyalah kemerdekaan yang semu, bukan kemerdekaan yang sejati. Tubuhnya merdeka, tapi jiwanya masih terbelenggu oleh rantai-rantai setan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berbahagia. Demikian kiranya khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga bisa menjadi pencerah bagi kita semua tentang bagaimana seharusnya kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini kepada Allah dengan cara yang benar, dan mudah-mudahan menjadi pahala jariah bagi khatib yang menyampaikan. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat walil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibudz da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, ya salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Aqimis shalah.